Itu tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, kita ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Gitu kan. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkembang. Orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu telah terjadi dalam sekarang setiap malam kami keluarga kita. Kali ini kami mendatangkan narasumber yang luar biasa, seorang yang menjadi anak Tuhan. Siapa dia? Langsung saja kita sapa Bapak Pastor Yosua Muhammad Yasin. Selamat siang Pak Yosua. Ya, selamat siang, Tuhan Yesus berkati, haleluya. Apa kabarnya Pak? Kabarnya luar biasa, penuh dengan sukacita bersama Yesus. Pak Yosua, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dengan hamba-Mu, Pak Yosua Muhammad Yasin di tempat ini. Ya Tuhan, semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyertaan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami serahkan acara ini, biarlah kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu semua apa yang kami laksanakan. Dari awal pertengahan acara ini, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, Pak Yosua. Pak Yosua, pasti orang sudah banyak mengenal Bapak karena video Bapak di mana-mana. Bapak sudah bersaksi di mana-mana. Tapi mungkin God Lovers ada yang masih belum mengetahui Bapak. Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak? Baik, ya, puji Tuhan ya, pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya. Nama Yosua itu nama baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama Stambuk ya? Nama kelahiran. Nama kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Nah, itu kota kelahiran saya dan saya pun sebagai guru madrasah di situ. Dari usia kecil saya sudah ditanamkan tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun masuk madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau kita berbicara tentang madrasah ibtidaiyah itu kan sederajat dengan SD ya. Nah, tamat madrasah ibtidaiyah saya masuk lagi sekolah sanawiyah. SMP. SMP itu yang ada di Pabuaran Bojonggede. Itu madrasah yang di pinggir jalan. Nah, dari situ saya masuk lagi lanjut ke pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri. Aliyahnya di sana. Saya belajar sama Kiai Haji Tubagus Asep. Saya belajar di sana, saya nyantren di sana. Namun ya sebenarnya gini loh, saya memang terlahir dari keluarga muslim. Ya ayah saya itu seorang kiai, ibu seorang ustazah dan paman saya semuanya kiai gitu. Saya ini termasuk anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Jadi ayah saya itu punya istri 5. Bab kalau satu katanya belum sunah Rasul. Saya dibesarkan di lingkungan pesantren yang istilahnya pendidikan agama gitu. Nah, selesai saya lulus di pesantren, nah saya mulai ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam. Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Kelapa Citayam itu tempat di mana paman saya. Jadi madrasah itu yang ngajar keluarga semua. Nah, ketika saya ngajar di situ kan saya ngaji juga, belajar ngaji dengan ustadz-ustadz yang ada. Nah, saya langsung mondok lagi kembali pada saat itu ke daerah pondok pesantren. Nah, saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, daerah Cilebut. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ kan ada komunitas pengajian remaja lah kan. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa agama yang paling sempurna
yaitu agama Islam. Itu menurut guru ngaji saya, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Nah, itu waktu saya belajar pesantren di Jatiwaringin, Gunung Waringin ya, di daerah Celebut. Nah, itu daerah kalau kita lewat itu kan ada pinggir kali. Di situ nama kiainya Al-Fikoriah, pondok pesantrennya, Kiai Julfikor. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ, saya merenungkan bahwa agama yang paling benar itu Islam. Dan ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah, saya tanya sama guru ngaji, yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya, contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam, seperti Kristen katanya, itu harus kita islamkan. Nah, tujuan saya pada saat itu tahun 1999 ingin ngislamin pendeta. Yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok Lama. Dia punya gerejanya di dekat Pasar Lama masuk gang. Nah, pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail pura-pura ibadah. Ikut ibadah gitu. Ya, saya atribut keislaman saya lepas, tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Saya dari mulai pertama ikut, minggu ikut terus, saya hanya satu tuh, mengislamkan itu pendeta, termasuk pendeta Daryana yang di Depok. Itu wilayah Depok itu banyak pendeta yang ingin saya islamkan. Jadi usaha untuk mengislamkan pendeta-pendeta sudah ada dalam program ini. Program saya. Setelah tamat dari pesantren sudah mulai menjalankan misi ya? Iya, bahkan dakwah. di pesantren sendiri saya sudah mulai misi, pacaran sama orang Kristen, gitu kan. Oh, itu misi juga itu? Misi juga. Oke, lalu memutuskan untuk berkeluarga kapan? Saya tahun 2007. 2007. Ketika saya sudah bertobat. Setelah bertobat baru berkeluarga. Pak Yosua, Bapak anak satu-satunya, dia istri kelima. Apakah ada juga anak-anak di keempat istri yang lain? Kalau setahu saya mereka masih ada sampai saat ini. Bagaimana komunikasinya, Pak? Nah, pada saat itu mereka tahu ya, waktu kan saat ini kan banyak media sosial, ya kan? Banyak YouTube, banyak Facebook ya. Memang saat itu saya sempat ditolak keluarga, diusir. Ya kan, diusir, tidak boleh lagi tinggal dan tidak diakui oleh keluarga. Dicoret dari kartu keluarga. Akhirnya sempat saya jadi gelandangan ketika saya terima Yesus. Tidur di Stasiun Cikini. Gondang dia Stasiun Cikini itu saksi hidup saya. Sampai saya sempat tidur di tempat pembuatan parsel. Jadi kalau yang punya toko datang saya disiram. Saya sempat di situ. Dan pada saat itu saya datang ke Jalan Proklamasi, Dr. Suradi. Kalau makan siang itu kan Dr. Suradi kan nampung makan para pemulung. Saya ikut makan sama dengan pemulung dulu saya. Padahal saya guru agama Islam, sangat dihormati. Namun ketika saya terima Yesus, tantangan banyak gitu. Nah, ini menarik ini. Artinya setelah menerima Yesus malah ditentang oleh keluarga dan bukan bahagia tetapi malah menyedihkan nasibnya. Iya. Padahal kan di luar sana ada selentingan bahwa kalau masuk Kristen itu dibayar berjuta-juta ya, Pak. Bapak dibayar berapa, Pak, waktu itu? Saya pada saat itu nggak ada yang bayar. Tidak ada yang bayar. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya. Mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh gak ada niat jadi pendeta, betul. Gak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Gak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu gak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pak, saat membakar gereja itu Bapak tega, Pak? Saya saat itu pikiran saya nggak ada kasih. Yang terpenting visi saya berhasil, karena saya benci kekristenan. Benci sekali saya dengan orang Kristen. Bahkan kalau lihat pendeta lebih benci lagi saya. Tapi sekarang berteman sama pendeta. Ini sangat menarik dan mantan pembakar gereja itu kini mengikut Kristus. Bagaimana proses Bapak menerima Kristus, Pak? Bisa diceritakan? Proses saya menerima Tuhan Yesus ketika saya menanti kedatangan pendeta
untuk menyerahkan diri masuk Islam. Nah, saya prosesnya itu karena mimpi. Mimpi biasanya saya kan kalau habis sholat Isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari Minggunya. Nah, pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan akhirnya saya terbangun dalam mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun seolah-olah ini nyata. Kenapa? Karena sekujur tubuh saya penuh dengan keringat. Saya masuk ke kamar mandi, saya ngambil sembahyang, saya sholat Allahu Akbar. Sholat tengah malam, sholat tahajud. Karena tahajud kan sunnah, ya kan? Ibarat arti sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa, itu kan hukumnya wajib. Udah, saya sholat, tengah malam saya tidur, pas mau jam 4 mau sholat subuh, kan denger ajan, as-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur kan. Akhirnya apa? Saya sholat subuh. Nah, ketika saya mau sholat subuh itu mimpi yang saya alami itu terngiang-ngiang terus dengan saya. Seolah-olah ada yang membisiki saya terus. Ngajar ngaji sampai saya salah, sholat sampai saya salah. Karena terus ini terngiang terus. Dan akhirnya apa? Saya tanya kepada paman saya seorang kiai. Saya bilang, kan kalau di Citaim kan manggil paman kan mamang. Mang, abdi mau tanya ku mamang. Tanya naon atau Yasin. Karena di Citaim kan sedikit bahasa Sunda ada. Tanya naon atau Yasin. Begini mang, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba mungkin paman tahu. Bahkan saya disuruh buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang 30 juz, 114 surah. Saya buka Al-Quran, itu gak ketemu ayat itu. Saya bilang, mang, saya sudah buka Al-Quran, gak ketemu. Terus paman saya bilang, cobalah kamu ke guru ngaji kamu, tanya sana. Saya tanyalah ke guru ngaji saya. Justru guru ngaji saya menyarankan saya, itu katanya ngimpi dari setan katanya. Suruh mandi air kembang. Ya terpaksalah saya mandi air kembang kan. Saya belanja ke pasar Citayam. Dari stasiun Citayam kan gak jauh tuh pasarnya. Saya beli air kembang. Bahkan zaman dulu, zamannya belum ada handphone kan. Zamannya pager. Terus itu pager saya berbunyi. Karena kalau pager kan harus ke wartel dulu kan. Pesen, bunyi lu. Ada dari guru saya. Jangan lupa beli minyak nyong-nyong kan. Saya pulang dari pasar, dia bilang, abah ini minyak nyong-nyongnya sama kembang 7 rupa. Ulah kemana-mana. Nanti abah panggil. Ternyata guru ngaji saya itu kasih mantra-mantra di kamar mandi. Mau dimandiin? Mau dimandiin air kembang. Akhirnya saya dimandiin air kembang. Udah calik pulang katanya. Insya Allah tidak dihantui. Nah, ketika saya pulang melangkah dari rumah guru ngaji saya itu bukannya malah hilang, malah menjadi jadi. Bilang, abah kumaha atau abah kok bukannya malah hilang kok malah menjadi jadi, kumaha atau abah. Guru ngaji saya menyarankan, Yasin, kamu sholat istihoro. Istihoro beda dengan tahajud. Artinya sholat meminta petunjuk. Laksanakan itu. Baik abah. Saya sholatlah tengah malam istihoro, baca surah Al-Fatihah. Saya sholat, saya berdoa. Habis sholat lalu saya tidur. Tuhan kasih mimpi yang kedua. Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya terbangun dalam tidur saya kan. Saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, saya bilang. Yang satu aja belum kejawab, ini udah ada lagi, saya bilang. Tapi memang luar biasa Tuhan. Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Daerah Sawangan, daerah Pitara, daerah Jembatan Serong, itu tempat saya menyampaikan ceramah agama Islam. Makanya wilayah Depok saya tahu semua. Karena saya pernah tinggal di situ, pernah menyampaikan ceramah agama Islam di situ. Akhirnya apa? Saya berangkatlah untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Walaupun saat itu saya masih ustadz kampung kan. Ya ceramahnya nggak kayak ustadz kayak sekarang kan, masuk TV kan. Ya ustadz kampung gitu. Diundang dari musola, dari masjid untuk acara Isya dan Mi'raj dan Maulid kan. Ya saya ceramah, diantar sama santri saya. Diantar pakai mobil, saya pakai baju gomis, baju yang kayak Habib Rizik, pakai udeng-udeng di sini, saya berangkat. Nah, ketika di dalam perjalanan, ya, maaf kata, saya tuh jatuh sakit pengen buang hajat. Hajat besar. Saya bilang santri saya, berhenti sebentar. Ayah naon Pak Ustadz, berhenti. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Ustadz mau buang hajat. Santri saya turun. Ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, banyak kan jamban. Saya bilang, Masya Allah, kalau saya buang hajat di jamban, saya bilang bahaya. Kan dibuka semua kayak Tarzan dong nanti, saya bilang. Saya mesti cari WC, saya bilang. Nah, ada rumah Nubager. Nubager kan bahasa Sunda rumah bagus. Itu rumah mewah. Sampai di depan rumah mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah nggak jawab. 3 kali ngucapin Assalamualaikum dalam Islam harus tinggal. Kenapa? 1, yang punya rumah nggak ada.
Akhirnya apa? Saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa Pak, gedor-gedor rumah saya? Saya bilang, maaf Bu, saya bilang. Saya ini ustadz dari kampung, tujuan saya datang ke tempat ini ingin menyampaikan ceramah agama Islam. Namun izinkan saya, kalau memang diizinkan, saya pengen buang hajat. Ibu ada WC? Oh ada Pak, silakan masuk. Saya dipersilakan masuk kamar mandi, selesai saya buang hajat. Saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya lihat ada pembantu lagi ngepel, mana Ibu? Ibu di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah, ada apa-apa. Enggak, saya pengen ngucapin kalimat terima kasih, saya bilang. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran, saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini enggak salah. Itu yang dimimpi tadi. Iya, yang dimimpi tadi. Saya bilang, Masya Allah, ini enggak salah. Ini foto siapa ya? Langsung, Bu, sebelum saya pamit, saya mau tanya sama ibu. Oh silakan. Ini foto siapa dan ini gambar siapa? Apa ini saudara ibu yang sedang bawa domba dan tongkat? Oh bukan Pak, ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Masya Allah. Kalau gitu ibu orang Kristen ya. Kalau tahu ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat. Itu saya saking benci dengan orang Kristen. Bahkan saya pernah melarang santri saya untuk belanja kepada orang Kristen. Saya dulu waktu jadi guru kami Islam, saya pakai jenggot segini. Dan saya selalu pakai siwak, nggak pernah pakai sikat gigi. Karena saya beranggapan sikat gigi, odol itu buatan orang kafir. Itu jahatnya saya dulu. Saya pakai siwak gitu, nggak pernah pakai sikat gigi saya. Dan akhirnya apa? Saya pulang dirangkul sama itu Pak, ibu itu Pak. Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Pakai apanya Tuhan, saya bilang. Udahlah saya pulang, saya nggak jadi ceramah. Ingat ya Pak. Hari itu nggak jadi ceramah. Nggak jadi ceramah, saya pulang. Karena saya berpikir kan, apa iya yang datang dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang kafir. Saya bilang Masya Allah Tuhan. Ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, amit-amit jadi Kristen, saya bilang. Artinya saya nggak mau jadi orang Kristen, ya Allah, saya bilang. Sampai di rumah saya sholat, ya Allah jangan kau jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau jadi Kristen, Kristen masuk neraka, saya bilang. Saya bilang gitu, saya sholat terus, saya zikir, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, terus saya zikir, ya Allah jangan jadikan saya orang Kristen, saya nggak mau, saya bilang. Ya apa, menjelang 1 bulan kemudian, habis sholat subuh, itu ada kerinduan pengen ke gereja, bayangin. Kok tiba-tiba ada rasa itu? Itulah tiba-tiba gerakan hati. Ya mungkin saya nggak tahu karena saya kan belum bertobat ya. Mungkin karena Roh Kudus kali kan. Habis sholat subuh, habis jadi imam, pengen kerinduan ke gereja. Kok bingung, saya udah doa, udah sholat, udah baca lain-lainnya, sudah zikir. Kok masih ada kerinduan pengen ke gereja? Saya penasaran, ada apa ini, saya bilang. Ada apa? Saya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke gereja itu pun masih pakai sarung, pakai peci. Nah, saya duduk di belakang, pada saat itu ada lagu yang saya dengar pertama kali itu di gereja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Itu saya merinding mendengar lagu itu. Yang namanya baru ke gereja merinding kan, saya keluarin tasbih, saya zikir di situ. Saya berpikir nih gereja banyak setan kalau saya bilang. Zikir di gereja. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Nah, saya lagu itu dinyanyikan. Naiklah, ya kalau saya bilang dulu bukan pendeta, pembicara, pengkhotbah, pengkhotbah gereja naik. Dia bilang nih, mari sama-sama kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita bangkit berdiri, baca sama-sama. Ya saya nggak berdiri karena saya nggak ngerti kan, apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pas banget. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh saya kaget, Masya Allah. Ini nggak salah pendeta baca Alkitab, saya bilang. Ini kan yang ada dalam mimpi saya. Saya tuh seolah-olah mau keluar nggak bisa kaki saya. Nggak bisa untuk melangkah gitu loh. Dalam hati saya, ya Allah saya mau keluar gereja aja lah, saya bilang tuh. Ini nggak bisa untuk keluar gitu loh. Sampai saya dengerin itu di pendeta punya khotbah, selesai. Nah akhirnya selesai pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali datang ke gereja maju ke depan. Lalu, ya karena saya merasa pertama ada ibu-ibu dorong, ayo Pak maju Pak, maju Pak. Kenal sama ibu-ibu itu? Enggak. Ayo maju Pak. Ya saya majulah, didoakan. Pendeta bilang, Anda berlutut. Lah masih kurang ngajarin pendeta. Saya suruh berlutut, saya berlutut. Nah ketika saya berlutut, itu pendeta tumpang tangan sambil nyanyi lagu. Bersama dengan orang gereja semua. Mari kita nyanyi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengar lagu itu saudara. Saya tuh menangis. Bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya ngaji, bertahun-tahun itu nggak pernah saya nangis seperti itu. Ketika saya nangis teringat saya bakar gereja. Teringat saya ingin mengislamkan pendeta. Dan akhirnya saya dipeluk sama itu pendeta yang khotbah tadi. Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. 2 kali kalimat Tuhan pakai saya dengar. Tiba-tiba ada orang tua kayak oma-oma nyalamin saya. Nak, Tuhan berkati kamu, Tuhan mau pakai kamu.
Coba 3 kali kalimat Tuhan pakai, dengar dari mulut seseorang. Dan akhirnya apa? Saya pulang, saya cuci kaki saya dengan tanah 7 kali, air 7 kali. Saya langsung tobatan nasuha, saya nggak akan ngulangi lagi. Saya sholat, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya bilang. Saya nggak mau, ya Allah, saya bilang. Saya nggak mau, tapi yang namanya panggilan itu tidak bisa sembunyi. Dan akhirnya apa? Selama 4 kali saya berturut-turut ke gereja. Itu pun sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Dan akhirnya saya ketahuan ke gereja. Disidanglah saya sama keluarga saya. Disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya nggak bisa. Yang maaf kata yang terdengar Yesus. Yesus yang saya ucapkan. Langsung ditampar dan saya ditonjok. Dimasukkan kamar mandi, disiksa, seperti ini kayak Tuhan Yesus disalib. Dicambuk dan ini bekas cambukannya. Maaf kata ya, kalau saya mau jujur, saya punya gigi palsu. Bekas disiksa, saya buka ya. Ini gigi palsu saya. Nih. Itu bekas Bekas dipukul. dipukul dulu, nih gigi palsu saya. Gigi palsu saya. Bekas keluarga saya dulu nyiksa saya. Gigi palsu. Dan akhirnya saya diusir keluarga. Terima Yesus, ada keputusan. Kalau kamu masih menerima Tuhannya orang barat katanya, keluar kamu dari sini. Jangan ada yang kamu bawa. Kecuali pakaian kamu yang ada di badan. Saya sempat keluar. Kadang-kadang dulu kan kereta ekonomi masih ya. Yang merah itu kan. Ya kalau naik pintunya terbuka semua. Banyak pedagang di Ya sana. banyak pedagang ya. Saya naik itu. Saya kan bingung karena diusir nggak ada uang kan. Mau tidur di mana, dulunya guru, bahkan santai-santai saya bilang, saya ini Ustadz udah gelo katanya. Ustadz gelo katanya, Ustadz gila. Yaudahlah, dari Stasiun Citayam, saya melanang buhana, tidur kadang-kadang di Stasiun Gondang dia yang belum jadi. Itu kan, kadang-kadang saya tidur di Stasiun Cikini, di emperan. Karena sudah ditolak di rumah. Betul-betul ditolak, sama sekali saya, ditolak sama sekali. Udah nggak mau terima saya karena saya dianggap kafir. Dengan sama sekali setelah ditolak dan saya sempat tidur di emperan ke emperan, stasiun saksi hidup saya stasiun Gondang dia dan Cikini. Itu kan dulu banyak parsel-parsel. Saya tidur di situ pakai alas koran. Makan dari mana, Pak? Saya makan kadang-kadang ya melihat kalau ada kebaktian di dalam proklamasi Dr. Suradi, itu kan jam 12 siang ada makan siang gratis dari Tuhan. Saya coba ikut pemulung pada makan, ada yang bawa kantong plastik besar. Ya saya ikut bawa kantong plastik. Walaupun makan nasi sama tahu doang buat besok pagi atau buat besok malam. Ya saya begitu melanang buana, saya cari-cari ya jalan-jalan, siapa tahu nemu uang recehan. Padahal saya ya di Ustadz tuh nggak kekurangan dana kan, nggak kekurangan uang, ada aja kan. Tapi ketika saya terima Yesus mengalami proses yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Dan pada saat itu Tuhan mulai pertemukan saya dengan seorang ibu ya dari Manado, yaitu Ibu Els Rombot yang sudah almarhum. Beliau salah satu kakak daripada pendeta Sese Rombot yang ada di Romangun. Ya, beliau lagi pelayanan ke pemulung. Beliau hampiri saya dan saya suruh ikut dengan beliau, dan puji Tuhan saya dibimbing dan disekolahkan. Ya, sekolah hamba Tuhan, ya puji Tuhan. Dan tahun 2007 saya menikah dengan anak seorang ustadz. Istri saya anak seorang ustadz. Dan sekarang puji Tuhan, saya punya keluarga dari pihak istri, 52 orang sudah bertobat terima Yesus. Puji Tuhan. Ya, makanya saya punya pastori di rumah ada musolahnya. Pendeta Buyung Ismail pernah khotbah di tempat saya, keluarga saya semuanya muslim, 52 orang sudah terima Yesus dari pihak istri saya. Ya, makanya saya pelayanan saya itu di kalangan muslim. Masuk ke pondok, masuk lagi ke anak-anak jalanan, itu saya punya visi. Dulu maaf kata, saya nggak ada sifat kasih. Tapi sekarang setelah jadi hamba Tuhan, saya nggak bisa lihat orang menderita. Saya melayani pemulung, melayani anak jalanan. Dulu nggak ada. Dulu, tapi sekarang Tuhan ubahkan saya bisa melayani mereka. Melayani tukang beca, itu saya. Luar biasa, Pak Pendeta. Dari tadinya pembakar gereja, mengislamkan para pendeta, sekarang sudah
menjadi kebalikannya. Beliau menjadi hamba Tuhan dan menjadi penolong bagi kaum papa, bagi kaum pemulung. Ada tadi cerita yang menarik ketika sebelum bertobat, ada pendeta yang dikejar-kejar untuk diislamkan. Iya. Kita sudah tersambung dengan Bapak Abi Ismail, Bapak Buyung. Kita bertanya-tanya sama Pak Buyung, bagaimana pengalaman ini? Ya. Halo, selamat siang Pak Ismail. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Baik. Bersama kami di sini ada Pak Yosua. Bapak kenal Pak Yosua ini, Pak Ismail? Ini memang pendeta ganteng ini saya kenal. Bisa ceritakan Pak awal mula perkenalan Bapak dengan Pak Yosua ini? Ya Pak, jadi saya menggembalakan cukup lama sejak saya bertobat dari saya pernah Islam waktu masih kecil. Kemudian saya menikah masuk Kristen, dibaptis, dan saya mulai merasakan panggilan Tuhan. Saya mulai pelayanan dulu dari sejak tahun 80-an dan saya masuk sekolah Alkitab tahun 85. Dan mulai menggembalakan, dan dengan anugerah Tuhan ya pelayanan boleh berjalan, dan saya memang merindukan untuk banyak memurtadkan orang-orang dari Kedar. Nah, jadi ketika saat itu ketemu dengan seorang yang anak muda ganteng, sampai hari ini pun ganteng, kemudian beliau rupanya bermaksud memualafkan saya lagi, tapi beliau tidak tahu saya pernah. Jadi kami seperti adu siasat begitu ya. Adu kuat ya Pak? Adu ilmu. Kuat. Adu ilmu. Jadi ya setelah beberapa kali jumpa, saya terus menggedor. Ya beliau rasa sepertinya ilmunya nggak mempan dengan saya. Jadi beliau lari, istilahnya pergi, mungkin mencari korban-korban lain. Nah, tapi setelah kurang lebih hampir 30 tahun ya, kami bertemu di satu pertemuan virtual seperti ini. Tiba-tiba kaget-kaget beliau menyapa saya. Dia bilang, "Pak, masih ingat saya?" Ya, karena saya sebenarnya lupa-lupa ingat ya. Udah makin ganteng ya Pak? Saya ini, dia bilang, anak muda yang ketemu. Oh, saya ingat. Sebab beliau itu datang sekitar waktu itu ketemu saya, jumpa janji pertemuan itu jam 2 sore. Nah, datanglah beliau. Memang hari Minggu sudah datang, tapi mau jumpa dengan saya itu jam 2 sore. Nah, kami terlibat ngobrolan cukup serius. Ya, kemudian ya saya bawa doa seperti kita biasa, doa puasa biasa kita berikan untuk hamba-hamba Tuhan. Oh, kiranya Tuhan jamah anak muda ini ya. Ya, puji Tuhan, saya ketemu kaget di virtual. Oh, saya ini Yasin, Muhammad Yasin. Oh, iya. Saya baru ingat sebab kami jumpa itu tidak sekali, beberapa kali. Ya, puji Tuhan, saya terkaget-kaget. Loh, sekarang Bapak di mana? Oh, saya hamba Tuhan. Saya makin kaget lagi. Luar biasa. Akhirnya puji Tuhan kami berteman sampai hari ini dan kami berjalan bareng ya, luar biasa anugerah Tuhan. Saya percaya banyak lagi di luar yang sedang menanti jamahan dan pertolongan Tuhan, dan itulah misi kita untuk kemuliaan kerajaan Allah betul-betul terisi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan mau menginginkan semua orang diselamatkan. Amin. Masih ingat nggak Pak Abi, Pak Ismail, materi apa yang dulu ketika berdebat itu anak muda yang ganteng itu jadi KO? Masih ingat nggak? Beliau memang bertanya hal-hal yang klasik seperti kenapa Allah 3, kenapa kok Tuhanmu mati, gitu ya. Kurang lebih itu ya. Dan ya puji Tuhan, saya pada waktu itu merasakan bisa menjelaskan ya sudah 30 tahun yang lalu memang sudah agak lupa ya, tapi minimal itu intinya yang beliau serang. Kenapa orang Kristen itu kok membiarkan nabi jadi Tuhan, begitu kan kira-kira ya. Betul. Nah, itulah kira-kira yang menjadi
pergumulan Pak Yasin ya. Nah, ketika kita menjelaskan ya puji Tuhan, rupanya ayat itu bekerja beberapa puluh tahun kemudian. Benarlah firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Ya. Tuhan Baik. memberkati beliau. Pak Nah, itu Yosua, kira- Ya. Semua gini, oh nggak bisa. Ya sudah Pak. Tapi emang mungkin karena jodoh saya kali kan. Saya bilang datang ke Pak, saya bilang saya mau melamar anak Bapak. Oke, kalau kamu pengen melamar anak saya, kamu harus bisa baca Al-Quran. Kecil saya bilang. Memang latar belakang saya dari sana kan. ya. Saya bilang kapan Bapak mau tantang saya baca Al-Quran? Besok Minggu. Waduh, Minggu. Ya udahlah, saya oke Pak, saya bilang.